Selamat siang teman-teman, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang teori perusahaan dan biaya yang terdapat di dalam teori perilaku produksi. Kelompok 4 juga terdiri dari pertama Fajar Kalbuadi, kedua Daniel Christopher itu saya sendiri, dan ketiga Dian Lastari. Sekarang kita akan memasuki pembahasan. Teori perusahaan. Teori perusahaan adalah suatu organisasi yang menggabungkan dan mengorganisasikan berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memproduksi barang atau jasa untuk dijual. Dan juga teori perusahaan itu mengakui memaksimisasi nilai yang diharapkan. Maksud dalam maksimisasi nilai yang diharapkan itu penekanan pada maksimisasi laba yang mencakup ketidakpastian. Para pemangku kepentingan di perusahaan itu ada 4. Pertama pemegang saham, kedua pelanggan, ketiga manajemen, keempat pemasok. Yang dimaksud pemegang saham di sini itu adalah pemilik dari perusahaan. Tugas utamanya yaitu menyetor modal atau menginvestasikan dana kepada perusahaan. Kedua pelanggan. Pelanggan itu merupakan pembeli produk atau jasa perusahaan secara rutin. Yang ketiga manajemen. Manajemen ini sangat penting di dalam perusahaan. Atau lagi yang bisa kita maksud itu manajer. Manajer itu harus benar-benar memahami apa yang dimaksud manajemen. Itu manajemen di dalam perusahaan bisa kita maksud itu mengelola, melakukan koordinasi dan mengorganisasikan kegiatan bisnis. Dan yang terakhir itu keempat pemasok. Pemasok yang bisa kita sebut sebagai supplier yang memiliki kemampuan individu atau perusahaan. Contohnya itu seperti yang saya ambil petani kapas, dan petani kapas menghasilkan kapas yang dibutuhkan kepada bahan baku kain. Alasan kehadiran perusahaan. Pertama itu mampu mengidentifikasi kebutuhan konsumen dan menemukan metode untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Kedua, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam mengakses input. Ketiga, menyediakan insentif yang terbaik bagi para stakeholder. Yang dimaksud stakeholder ini adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas, atau individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi atau perusahaan. Keempat, konsisten dan terencana dalam mengembangkan diri. Tujuan perusahaan. Pertama itu pasti maksimalisasi laba. Kedua, maksimalisasi pertumbuhan, yang bisa dimaksud perkembangan perusahaan. Ketiga, maksimalisasi nilai perusahaan. Itu nilai jual atau nilai prospek perusahaan dapat dicerminkan melalui harga saham perusahaan. Keempat, maksimalisasi penjualan. Yang dimaksud itu penguasaan market share. Yang terakhir, motivasi manajerial, keberlangsungan usaha. Kendala-kendala dalam operasi perusahaan. Sebelum itu kita tahu bahwa maksud dan tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan kekayaan atau nilai perusahaan. Namun demikian, dalam upaya melakukan hal ini, perusahaan menghadapi banyak kendala. Contohnya seperti kendala timbul dari keterbatasan ketersediaan input-input penting. Di dalam teori perusahaan itu ada juga pengguna ekonomi manajerial. Yang dimaksud ekonomi manajerial ini untuk membahas bagaimana suatu organisasi dapat mencapai tujuan. Pertama itu menyarankan peraturan-peraturan untuk memperbaiki keputusan manajerial. Kedua, memberitahukan kepada para manajer hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Ketiga, membantu para manajer untuk mengenali bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi mempengaruhi organisasi dan menjelaskan konsekuensi ekonomi dari perilaku manajerial. Keempat, mengidentifikasikan cara-cara untuk secara efisien mencapai sasaran perusahaan. Konsep biaya relevan. Biaya bisa diartikan bermacam-macam, tergantung pada bagaimana biaya tersebut digunakan. Umumnya, biaya berkaitan dengan tingkat harga suatu barang yang harus dibayar.
Biaya expilis dan impilis. Biaya expilis yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli atau menyewa input yang dipergunakan dalam proses produksi. Contohnya seperti peralatan mesin pembuatan tas, karena itu untuk dipergunakan dalam proses produksi barang. Selanjutnya biaya impilis, yaitu berkenaan dengan setiap keputusan yang diambil dan jauh lebih sulit untuk dihitung. Contohnya tidak memasukkan pengeluaran-pengeluaran tunai karena seringkali diabaikan dalam analisis pembuatan keputusan. Biaya incremental dan sunk cost. Incremental cost adalah biaya yang timbul akibat adanya pertambahan atau pengurangan output. Yang dimaksud itu merupakan hasil dari kegiatan produksi atau operasi. Incremental cost juga merupakan biaya yang terjadi sebagai akibat dari suatu keputusan. Selanjutnya sunk cost. Sunk cost adalah biaya yang sudah terlanjur keluar dan tidak relevan lagi untuk memperhitungkan biaya maupun imbalan yang didapat. Terima kasih.